Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, kalau gitu sekarang kita presensi dulu ya. Ada yang nggak hadir nggak teman-temannya? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. 36 orang. Oke. Jadi hari ini kita mau membahas tentang prokrastinasi akademik. Ada yang tahu nggak prokrastinasi akademik itu apa? Menunda belajar. Ya. Oke. Jadi udah siap ya? Siap, Bu, insya Allah. Oke, kalau udah siap kita masuk ke materinya. Di sini pertama kita akan membahas tentang prokrastinasi akademik. Nah, di sini ada definisi prokrastinasi. Jadi, prokrastinasi itu adalah kecenderungan untuk menunda tugas atau aktivitas yang berkaitan dengan akademik meskipun individu menyadari konsekuensi negatifnya. Nah, menurut Ferrari, prokrastinasi akademik adalah perilaku menghindar dari tugas-tugas belajar dengan menunda atau tidak menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu. Ada yang pernah nggak kayak gitu? Sering, Bu. Kok sering? Nggak ngerjain tugas dari gurunya. Kenapa nggak dikerjain? Mager, aku nggak suka belajar, Ibu. Oke. Nah, di sini ada ciri-ciri prokrastinasi. Yang pertama ada merasa cemas atau stres terhadap tugas yang belum dikerjakan. Lalu ada menunda memulai atau menyelesaikan tugas akademik dan kesulitan mengatur waktu serta prioritas. Kemudian ada menggunakan alasan eksternal untuk mendengarkan penundaan, dan yang terakhir ada terlibat dalam aktivitas lain yang kurang relevan. Contohnya adalah media sosial. Jadi mau mulai mengerjakan tugas atau lagi mengerjakan tugas itu sering banget ada distraksi sama media sosial. Siapa yang kita ngerjain tugas suka main IG atau scroll TikTok? Saya, Bu, saya sering lihat TikTok. Ini selanjutnya ada jenis prokrastinasi. Yang pertama ada prokrastinasi penghindaran. Itu adalah menunda tugas karena takut gagal atau tidak percaya diri. Yang kedua ada prokrastinasi pengambilan keputusan, kesulitan membuat keputusan yang menyebabkan penundaan tindakan. Dan yang terakhir ada prokrastinasi hedonistik, yaitu menunda tugas untuk mencari kesenangan atau menghindari rasa tidak nyaman. Nah, ini nih biasanya yang suka dilakuin. Gara-gara pusing nih ngerjain PR matematika, terus milih buat scroll TikTok atau scroll Instagram. Nanti tiba-tiba udah 1 jam, 2 jam scrollingnya, tugasnya jadi nggak selesai. Yang ngebuat? Ya, Ibu. Oke, ini ada cara mengatasi prokrastinasi. Yang pertama ada, ayo perhatiin ini yang teman-teman yang suka prokrastinasi, yang suka menunda-nunda mengerjakan tugas. Di sini ada cara mengatasinya, tips. Jadi yang pertama adalah membuat jadwal belajar yang realistis. Yang kedua ada membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil. Kemudian ada menghilangkan distraksi selama belajar. Jadi kalau misalnya ngerjain PR, dijauhin tuh HP-nya. Gunakan teknik reward dan punishment. Jadi kalian bisa, oke, kalau PR matematikanya selesai, kalau laporan biologinya selesai, kalian jajan sebelah bisa, atau ekskul boleh buat. Nah, selanjutnya refleksi diri untuk memahami penyebab utama prokrastinasi. Jadi kalian ingat-ingat sebenarnya kenapa sih kalian melakukan prokrastinasi? Kenapa kalian menunda-nunda mengerjakan PR itu? Kenapa? Kalian renungi apa sebenarnya masalah utamanya itu apa? Nah, itu tadi materi prokrastinasi. Nah, kita masuk satu lagi. Ada self-regulated learning. Jadi, ini adalah cara untuk mengurangi perilaku menunda-nunda mengerjakan tugas atau prokrastinasi tadi. Nah, kita bahas dulu. Di sini ada definisinya. Jadi, self-regulated learning adalah proses di mana individu secara aktif mengatur pikiran, perilaku, dan emosinya untuk mencapai tujuannya. Kalau tujuan kalian sekarang sebagai pelajar itu adalah untuk belajar. Nah, SLR ini melibatkan pengaturan diri dalam menetapkan tujuan, memonitor kemajuan, dan
dan mengevaluasi hasil belajar. Nah, ada 3 aspek. Yang pertama ada perencanaan, ada fase pelaksanaan, dan fase refleksi. Jadi, pertama banget, kalian harus menetapkan tujuan, lalu merancang strategi belajar dan memotivasi diri. Pertama banget nih, saya dapat tugas nih, tugas kimia, minggu depan dikumpulin. Menetapkan tujuan. Apa tujuannya? Oke, misalnya Selasa depan dikumpul nih tugas kimianya. Berarti tujuannya adalah menyelesaikan tugas itu sebelum hari Senin atau sebelum hari Minggu deh, biar hari Minggunya bisa liburan. Nah, dirancang tuh strategi belajarnya. Apa yang harus aku lakukan untuk mencapai tujuan itu? Misalnya, oke, nanti hari Sabtu setelah pulang ekskul, aku akan menyelesaikannya sampai selesai. Pokoknya harus selesai di hari Sabtu itu. Nah, terus misalnya tugasnya ada berapa nomor nih? Kalian bisa cicil. Misalnya nomor 1 sama nomor 2-nya dikerjain jam 3. Terus habis itu dilanjutin lagi nanti jam 5 atau lanjutin lagi habis Isya. Nah, kita bisa membagi menjadi kelompok-kelompok kecil tuh dari keseluruhan tugas kalian itu. Terus ada mengontrol distraksi. Ingat, HP-nya dijauhin dari tempat kalian ngerjain tugas. Kalau dimatiin itunya aja Bu, data atau wifi-nya gimana? Boleh. Yang penting nggak ada distraksi, nggak ada tiba-tiba notif dari pacar kalian. Jomblo. Mungkin Pacar aku sih gak ngechat, Bu. Gimana dong? Ntar pasti marah ya kalau nggak dibales ya. dimatiin Iya. dulu, izin dulu lah, bilang aku mau ngerjain tugas nih sampai jam 10 malam, jangan chat aku gitu. Misalnya, jomblo. iya atau enggak putusin aja. Nggak Jangan bercanda. dong. Nah, terus di sini ada menggunakan strategi kognitif. Terus memberikan umpan balik pada diri sendiri. Nah, evaluasi tuh, udah selesai nih tugasnya. Udah selesai, terus kalian lihat, oh tapi kemarin pas ngerjain tugas kimia itu aku masih banyak ke distraksi tuh sama HP. Oke, untuk tugas selanjutnya HP-nya harus dimatiin dan ditaruh di ruangan lain, misalnya seperti itu. Nah, di sini cara meningkatkannya bagaimana? Yang pertama adalah melakukan manajemen waktu, terus latihan refleksi, terus membuat tujuan belajar, lalu melakukan evaluasi hasil belajar secara mandiri, dan mendorong pemanfaatan strategi seperti peta konsep, ringkasan, atau diskusi. Oke, ini materinya. Ini salah satu cara, jadi kalian tuh bisa bikin study planner. Nanti ibu bagiin, ibu udah cetak buat kalian semua satu-satu. Jadi ini bentuknya ada study planner, bentuknya kecil segini. Besok ya ibu baginya. Oke, nanti di halaman pertama nih ada tracker atau study time goal. Jadi di situ kalian bisa menetapkan berapa jam sehari untuk belajarnya. Misalnya hari Senin kita belajar 2 jam. Terus kalian bisa tambahin tuh di situ misalnya 2 jam full. Terus habis itu ditambahin mata pelajaran apa? Misalnya mata pelajaran sejarah atau bisa kimia, fisika dan segala macam. Itu ditentukan. Untuk penentuannya ini sebenarnya terserah kalian atau bisa juga kalian tentukan dari mata pelajaran yang paling kalian suka atau mata pelajaran yang menurut kalian paling susah. Nah, untuk waktunya juga kalian bisa menentukan sebebasnya kalian. Terus di sini ada misalnya hari Selasa 1 jam full belajar matematika atau 2 jam full belajar fisika gitu. Pusing-pusing deh kalian tuh ya. Nah, terus di halaman selanjutnya ada homework atau list tugas. Jadi kalian list tuh tugas. Pokoknya habis dapat tugas nih, dikumpulin minggu depan. Kalian langsung list apa tuh tugasnya. Misalnya tugas biologi, tugas matematika, terus deadline-nya kapan. Nanti kalian checklist kalau udah selesai. Gitu. Nah, terus di sini ada weekly plan. Jadi plan mingguan kalian atau jadwal mingguan kalian misalnya hari Minggu mau ngapain atau ada apa, kayak misalnya ini hari Rabu ada ujian biologi gitu, ujian harian biologi atau kuis apa gitu. Kalian bisa catat di sini gitu. Oke? Oke, Bu. Oke, terus di sini kita masuk ke diskusi. Sekarang bentuk kelompok berisi 5 sampai 6 orang. Silahkan dibentuk semuanya. Untuk Oke, udah terbentuk semua ya. sudah, Bu. Oke, Anggi udah dapat kelompok Anggi. Sudah, Bu. Oke, kalau udah semuanya udah dapat kelompok di sini, silahkan didiskusikan. Yang pertama, pernahkah kamu melakukan prokrastinasi dan ceritakan?
Lalu apa dampak yang kamu rasakan ketika melakukan prokrastinasi tersebut? Jadi kalian bisa isi di sini nih. Ini isinya satu-satu, boleh cerita, boleh semuanya bercerita, boleh satu aja, boleh tiga siswa minimal cerita. Pernah nggak tuh mengalami prokrastinasi, terus apa dampaknya, sama boleh ditambahin bagaimana kalian menangani prokrastinasi itu. Oke? Oke. Udah semua belum? Sudah Ibu. Udah. Sekarang siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya terlebih dahulu? Ayo, siapa? Kita dulu Bu. Karena Puan yang nunjuk, kelompok Puan dulu. Ayo Puan. Oke, aku ya. Oke, terima kasih kelompoknya Puan. Oke, jadi prokrastinasi itu apa tadi? Menunda belajar. Betul. Kenapa tuh alasannya bisa menunda belajar? Males. Males, capek. Oke, terus dampaknya prokrastinasi apa aja tadi? Ayo. Susah membagi waktu. Terus Sulit untuk berteman, jadi terganggu. Itu terlalu apa tuh tadi, karena yang nggak fokus, Iya. karena Stres. terdistraksi sama Hmm. HP. tuh. Jadi kalau kalian misalnya nih tugasnya banyak, terus habis itu ditunda-tunda, ditumpuk di akhir, jadinya nanti kalian kesulitan tuh di akhir, nanti kalian pusing, cemas, stres gara-gara ya tugasnya nggak selesai gitu. Terus udah mana numpuk di akhir, akhirnya tugasnya nggak selesai semua, terus habis itu kalian pusing juga, combo deh tuh kan semuanya. Jadi mending ketika dapat tugas, kalian usahakan pasang deadline atau pasang kapan buat ngerjainnya, terus kapan harus selesainya, biar di akhir kalian tuh nggak pusing. Karena tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Oke, gitu. Makasih ya semuanya, udah paham kan? Paham Bu. Nanti besok ibu akan bagikan tadi ya My Little Study Planner-nya. Nanti Puan tolong ke rumah ibu buat ngambil. Siap Bu. Oke, terus ini lembar evaluasi. Kalian isi juga ini ya. Nanti Anggi tolong kumpulin teman-teman sekelas apa? Oke, Bu. Sekelas. Makasih semuanya. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.